di materi kali ini kita akan membahas tentang matriks part 2 yang khususnya tentang inverse. Oke, jadi yang pertama kita akan melihat bagaimana inverse pada matriks berukuran 2 kali 2. Jadi anggaplah matriks A itu ABCD berukuran 2 kali 2. Ketika diinverskan, inverse itu simbolnya pangkat min 1 ya. Berarti A min 1 ini sama dengan inverse dari A. Itu sama dengan 1 per AD min BC. AD min BC ini adalah determinannya. Jadi A yang ada pada matriks A dikali D dikurang B dikali C, lalu nanti dikalikan dengan matriks D min B min C A. Jadi matriks yang ada di A ini diubah urutannya menjadi seperti ini, lalu dikalikan dengan superdeterminannya. Jadi nanti di superdeterminan ini dikalikan masuk ke setiap anggotanya. Bagaimana kalau hasil operasi hitung dari AD min BC itu 0, maka kalau determinannya 0, matriks tersebut tidak punya inverse. Oke, ini untuk yang matriks berukuran 2 kali 2. Selanjutnya ada juga inverse pada matriks berukuran 3 kali 3. Ini contohnya ya, kalau matriks A itu matriks 3 kali 3, maka rumusnya itu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, adjoint A ini seperti ini. Dia itu terdiri atas anggota alfa 11, alfa 12, alfa 13, 21, 22, 23, 31, 32, dan 33. Nah, bagaimana cara kita menentukan berapa itu alfa 11? Kita pakai rumus ini. Alfa IJ sama dengan minus 1 dipangkat I ditambah J dikali minor IJ. Apa itu minor? Kita akan lihat di berikutnya. Nah, kita harus mencari tahu dulu bagaimana cara mencari determinan pada matriks yang akan kita cari inverse-nya. Jadi, ada dua cara untuk menentukan determinan pada matriks berukuran 3 kali 3. Cara pertama, kita memakai anggota A11 dikalikan dengan determinan dari A22, A23, A32, A33, terus dikurangkan dengan A12. Jadi A12 ini seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, berarti anggota matriks A yang baris 1 kolom 2 dikalikan determinan dari A21, A23, A31, A33, lalu ditambah A13 determinan A21, A22, A31, A32. Nah, subdeterminan inilah kan determinan keseluruhan yang kita cari. Determinan kecil yang ada di sinilah yang disebut dengan minor. Jadi kalau dipasangkan dengan A11 saja, minor 11, kita lihat bagaimana ini sebenarnya berpola. Bagaimana kita bisa lihat polanya? Jadi anggaplah ini A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Waktu kita mau mencari minor dari A11, ini A11 ya. Berarti kita menutup baris 1, kolom 1 karena A11. Tersisalah EFHI ini. E ini A22, F A23, H A32, I A33. Kita lihat apakah sama? Ya, ternyata sama ya. A22, A23, A32, A33. Dan begitu juga ketika kita mau mencari minor dari A12. Kalau di A12 berarti baris 1 kolom 2 ya. Nah, ini yang kita tutup baris 1 kolom 2, berarti D, F, G, I. D ini A2, berarti baris kedua kolom pertama ya, berarti A21, ini A23, A31, A33. Kita lihat, ya ternyata benar ya. Dan begitu juga untuk yang A13. Kalau A13 berarti kita tutup baris 1 kolom 3, tersisa DEGH atau ini A21, A22, A31, A32. Untuk yang ingin belajar lanjut tentang bagaimana penamaan anggota matriks, perkalian kedua matriks, dan sebagainya, itu bisa melihat part 1 untuk matriks. Ini kita akan membahas untuk inverse-nya. Oke,
Ini untuk cara yang pertama menentukan determinan. Selanjutnya, cara kedua untuk menentukan determinan itu seperti ini. Jadi, kita cukup tuliskan kembali matriks A, 1, 2 ini secara berurut. Tapi, 2 kolom pertama kita tambahkan di sebelah kanannya. Nah, kalau sudah ditambahkan, kita lihat arah yang merah-merah ini. Kalau merah berarti itu satu bagian ya. Jadi A11 dikali A12 dikali A13. Nilainya positif. Lalu A12, A23, A31. Karena nilainya positif berarti ditambah. Jadi A11 dikali A22 dikali A33 karena positif berarti tetap positif ya. Ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dikurang A31 dikali A22 dikali A13 dikurang A32 dikali A23 dikali A11 dikurang A33 dikali A21 dikali A12. Ini urutan tambah kurangnya bisa ditukar-tukar karena sifat komutatif, tapi jangan lupa yang mana yang negatif, yang mana yang positif ini harus dihafal kalau cara dua. Bagaimana alur perkalian dan penjumlahan pengurangannya. Oke, kalau nanti kita sudah dapatkan nilai determinannya, kita kembali ke rumus tadi, kita masukkan saja di sini determinan. Oke, kita akan coba mengerjakan soalnya. Oke, jadi kita akan coba lihat soal yang pertama. Jadi, jika diketahui matriks A itu sama dengan ini 2, 3, 5, 8 dan inverse matriks A itu 8B A2, berapa nilai A tambah B? Yang pertama, kita lihat bahwa matriks A ini adalah matriks 2 kali 2. Dan ini sudah sesuai dengan inverse-nya ya. Inverse dari suatu matriks akan sama dengan ordonya. Oke, berarti kita akan menyelesaikannya dengan cara matriks 2 kali 2. Ini yang dicari adalah nilai A-nya, sedangkan matriks sudah matriks dan inverse sudah diketahui. Jadi kita masukkan ke dalam rumus inverse ya. Berarti rumus inverse itu sama dengan 1 per AD min BC. Berarti 2 kali 8, 16. 16 kurang 15, 1. Kalikan dengan matriks kita tulis D berarti 8. Lalu tadi min B berarti min 3. Lalu min C berarti min 5. Jadi ini selalu anggap bahwa ini A, B, C, D ya. Berarti min C min 5. Dan A. Oke, ini sudah ada hasilnya, yaitu 8 B A 2. Nah, karena dia angka di depannya ini 1, berarti tidak berpengaruh. Kita bisa langsung samakan saja kedua matriks ini. 8 sama dengan 8, oke sudah benar. 2 sama dengan 2. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita ambil yang letaknya sama. B itu sama dengan min 3. Dan A itu sama dengan yang sama letaknya min 5. Oke, sehingga A ditambah B, min 5 dikurang 3 berarti ya. Berarti jawabannya min 8. Oke, itu dia untuk jawaban soal yang pertama. Oke, kita akan melihat soal yang kedua. Jadi di sini dikatakan Agus, Bella, dan Selin pergi ke toko ATK untuk membeli perlengkapan alat tulis. Agus membeli 4 pulpen, 2 buku tulis, dan 3 pensil seharga 26.000.
Bella membeli 30 pen, 3 buku tulis, dan 1 pensil seharga 21.500. Celine membeli 30 pen dan 1 pensil seharga 12.500. Di sini tidak dituliskan apa yang ditanyakannya, tapi sebenarnya soal lengkapnya itu yang ditanyakan berapa harga masing-masing pulpen, buku tulis, dan pensil. Oke, jadi untuk menjawab soal ini, sebenarnya soal ini itu adalah soal persamaan linear 3 variabel yang kita akan selesaikan dalam metode matriks. Oke, jadi yang pertama kita harus tuliskan dulu yang diketahui dalam bentuk matriks. Karena ada 3 kasus, kita akan membuat matriks 3 kali 3. Jadi pertama diketahui ada 4 pulpen, 2 buku tulis, dan 3 pensil. Lalu ada 3 pulpen, 3 buku tulis, 1 pensil. Lalu 3 pulpen dan 1 pensil. Karena dia tidak membeli buku, kita tulis 0. Ini sama dengan harganya 26.000, 21.500, dan 12.500. Oh ya, tapi ini kan kita belum masukkan variabelnya ya. Ini baru 4 pulpen. Pulpennya itu kita anggap sebagai, mari kita tuliskan X. Lalu kita anggap bukunya sebagai Y, dan kita anggap pensilnya sebagai Z. Oke. Yang kita ingin cari tahu adalah nilai X, Y, dan Z. Maka cara untuk mengetahui X, Y, dan Z ini, matriks ini yang pindah ke sebelah ya. Nah, waktu dia pindah ke sebelah, dia akan menjadi kebalikannya. Dan kebalikan dari matriks adalah inverse. Sehingga untuk mengetahui, jadi nanti waktu dioperasikan akan seperti ini. Secara langsung seperti ini. Untuk mengetahui nilai X, Y, dan Z, matriks yang ini harus dihabiskan dari sini supaya nanti tersisa X, Y, Z. Caranya dengan cara mengalihkan matriks ini dengan kebalikannya. Sama dengan prinsip persamaan. Misalnya di sini ada 5X sama dengan 5. Untuk menghilangkan untuk menghilangkan 5 yang ada di sini agar kita bisa tahu X-nya ada berapa, kita perlu mengalihkan kedua ruas dengan kebalikan dari si angka 5 ini, yaitu 1/5. Berarti dia harus dikalikan dengan 1/5. Dikalikan dengan 1/5. Waktu dia dikalikan dengan 1/5 di sebelah kiri, di sebelah kanan juga harus dikalikan dengan 1/5. Ini kali ya, maksudnya titik bukan koma. Sehingga ini akan menghabiskan sisa X. Dan tertinggallah 5 dikali 1/5, sehingga kita bisa dapatkan X-nya sama dengan 1. Prinsip ini juga berlaku dalam matriks. Jadi waktu kita ingin menghilangkan matriks, kita sebut saja ini matriks A. Waktu kita mau menghilangkan matriks A ini, kita harus mengalihkan matriks A dengan kebalikan dari matriks A. Kebalikan dari matriks A adalah inverse dari matriks A atau A-1. Nah, itulah yang akan kita kalikan di ruas sebelah juga. Karena waktu dia dikalikan di sebelah kiri, otomatis dia akan menghabiskannya. Dan akan menyisakan di sebelah kanan, sama dengan prinsip perkalian tadi. Sehingga kita bisa tulis X, Y, Z. Oke, sama dengan 26.000, 21.500, dan 12.500. Ini kita kalikan dengan inverse-nya. Inverse-nya itu adalah 1 per determinan A dikalikan dengan alfa 11
alfa 12, alfa 13, alfa 21, alfa 22, alfa 23, alfa 31, alfa 32, alfa 33. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita harus mencari tahu determinan A dan nilai dari adjoinnya. Oke, jadi kita akan mencari dulu determinan A. Kita bisa memakai cara 1 ataupun cara 2. Tapi di sini kita akan mencoba untuk memakai cara yang pertama untuk mencari determinan. Oke, jadi determinan A itu sama dengan A 11 dikalikan dengan minor 11, atau kita langsung saja tuliskan A 22 maksudnya. Ini A 23, A 32, A 33. Jadi dikurang A 12 dikali dengan minornya, yaitu A 23, A21, A23, A31, A33. Ditambah dengan A13 dikalikan dengan minornya, A22, A21 sini ya, sebelahnya A22. Ini A22, A31, A3. Oke. Kita coba lihat dulu tadi matriks yang kita sudah buat sebelumnya supaya kita tidak lupa. Oke, jadinya adalah matriks A. Oke, ini ya matriks A-nya. Kita pakai untuk bikin determinannya. Jadi A11 berarti 4 ya. 4. Dikalikan dengan hasil determinannya A22 dikali A33 berarti 3, dikurang 1 kali 0 berarti 3, dikurang A12 berarti 2 dikali dengan A21 ya, berarti A21 3 dikali 1 3, dikurang 3 dikurang 3 kali 1 berarti 0, ditambah A13 3 dikali A21 dikali A32 lalu dikurang A22 dikali A31 berarti 3 kali 0 0 dikurang 3 kali 3 9 berarti min 9. Oke, hasilnya adalah min 15. Oke, ini untuk determinannya. Nah, sekarang kita akan mencari adjoinnya. Ini yang langkahnya agak cukup panjang, karena kita harus mencari satu-satu untuk 9 anggota, tapi tidak apa-apa.
Jadi tadi rumusnya untuk alfa IJ itu sama dengan min 1 dipangkatkan dengan I tambah J dikali minor IJ. Oke, kita masukkan ya. Berarti kalau dia alfa 11 itu sama dengan alfa ini 1 tambah 1, 2. MIJ berarti minor 11. Berarti jawabannya adalah 3. Minor 11 ini kita bisa dapatkan dari hasil determinan tadi. Kalau kita lihat kembali, di cara menentukan minor itu sebenarnya, misalnya kita mencari minor untuk yang tidak ada di sini ya. Kalau misalnya dia minor 11, 12, 13, kita tinggal lihat yang dalam kurung ini. Tapi bagaimana kalau dia sudah meminta minor 33 misalnya? Oke, kita lihat 33 ya. Kita lihat di matriks A kembali. Kita mencari anggota 33. Baris 3, kolom 3. Ah, ini dia, satu yang ada di sini. Berarti kita menutup seluruh baris 3 dan kolom 3. Tersisalah 42, 33. Ini adalah yang harus kita cari determinannya dengan cara 4 dikali 3 dikurang 2 dikali 3. Pakai prinsip determinan matriks 2 kali 2. Di cara mengetahui yang mana matriks yang akan kita cari determinannya untuk menentukan minor, kita tutup baris dan kolom dari minor yang dicari, lalu angka yang tersisa inilah yang kemudian kita cari determinannya. A dikali D dikurang B dikali C. Jadi kalau dia minor 33, berarti kita tutup baris 3 kolom 3, tersisa 4, 2, 3, 3, berarti 4 dikali 3, 12, dikurang 2 dikali 3, yaitu 6. Itulah jawaban minor 33. Oke. Karena ini agak panjang, kita akan langsung kerjakan saja ya untuk seluruh anggotanya. Oke, ini dia hasil dari seluruh anggotanya.
Nah, ini cara mengisinya untuk di matriks yang akan kita cari ini. Kita mengisi secara berurut. Jadi ini A11, A12, A13 ini kita isi secara menurun, berurut, dan seterusnya. Coba kita terapkan supaya tidak susah dimengerti. Kita pindahkan dulu. Oke, jadi kita input masuk nilainya itu ke dalam sini, tapi tidak sesuai angka ini ya. Dia ditranspos. Ditranspos artinya mengubah baris ke kolom. Oke. Berarti sama dengan 3 0 9 9 min 2 min 5 6 min 7 5 6. Oke, jangan lupa kita kalikan tadi ya yang ada matriks depannya. Nih, kalau matriks dia tidak boleh ditulis secara acak ya, dia harus sesuai urutan. Jadi hukum komutatif tidak berlaku kepada perkalian antar matriks karena hasilnya akan berbeda. Mengingat perkalian matriks itu baris dikali kolom. Dikali tadi 1 per determinannya, 1 per determinannya, 1 per tadi determinannya kita dapatkan min 15. Kita coba kalikan masuk ya 1 per min 15 ini ke dalam matriks di belakangnya. Untuk nanti kita kalikan dengan yang ada di depannya. Oke, ini kita kalikan hasil yang tadi kita dapatkan seperti perkalian antar matriks dan perkalian dengan bilangan ke matriks seperti yang sudah dipelajari seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi hasil perkaliannya kita bisa langsung tuliskan, yaitu 3.500, 3.000, dan 2.000. Oke, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa kalau kita samakan dengan yang tadi ya, X, Y, Z, X itu sama dengan 3.500, Y sama dengan 3.000, dan Z sama dengan 2.000. Berarti pulpennya 3.500, bukunya 3.000, dan pensilnya 2.000. Oke, itu dia untuk jawaban soal yang kedua.